Wabarakatuh. Perkenalkan kami, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Barito Kuala akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya Ida Royani dari SMA Negeri 1 Mandastana. Saya Hikmatunisa, SPD dari SMPN Negeri 1 Tabunganen. Saya Dahlia, SPD dari SDN Tatah Masjid 2 Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nisa. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Dahlia. Kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Dahlia sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Ibu, sore ini kita akan melakukan coaching yang mana nantinya Ibu Nisa berperan sebagai coach, Ibu Ida Royani sebagai coach, dan saya sendiri sebagai supervisor. Baik Ibu Nisa, apakah Ibu sudah mengetahui rubrik penilaian percakapan coaching kita kali ini? Sudah Ibu, seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta fokus pada tujuan. Iya, baik Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita sore hari ini. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, jadi nanti saat coaching Ibu lebih banyak mendengarkan, ya, fokus pada coach baik yang dilakukannya maupun yang dikatakannya. Kemudian yang kedua tadi adalah pertanyaan berbobot, jadi Ibu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot dari hasil mendengarkan aktif. Kemudian nanti yang ketiga adalah Ibu bisa membantu membuat rencana aksi spesifik, kemudian mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Nah, bagaimana Ibu Nisa? Apakah Ibu bisa memahami dari rubrik ini? Bisa dipahami Ibu. Iya, baik. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Ya, baik. Kemudian indikator pencapaian dari pengembangan kompetensi tersebut apa saja Ibu Nisa? Disesuaikan dengan rubrik yang Ibu Dahlia jelaskan tadi ya Bu. Oke, baik Bu Nisa, saya akan melihat indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut. Apakah Ibu Nisa sudah siap? Insya Allah siap Ibu. Iya, baik. Sekarang dipersilakan kepada Ibu Nisa untuk melakukan coaching terhadap Ibu Ida Royani sebagai coach. Selamat pagi Ibu Ida. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita pada hari ini. Saya ingin kita mulai dengan membahas tentang yang sedang apa yang Ibu hadapi saat ini. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu bicarakan pada kali ini? Ya, selamat pagi Bu Nisa. Terima kasih juga telah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu, 2 minggu belakangan ini saya merasa siswa saya kurang aktif di kelas Bu. Saya khawatir mereka merasa bosan dengan pelajaran saya Bu. Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Mari kita telaah lebih dalam lagi mengenai situasi yang terjadi dengan Ibu pada saat ini. Kira-kira nih Bu, apa yang membuat Ibu Ida merasa siswa Ibu kurang aktif di kelas? Iya Bu, setiap kali saya masuk kelas, siswa saya itu banyak yang tidur-tiduran Bu. Malah ada yang seperti enggan membuka buku pelajarannya Bu. Baik Ibu, dari apa yang Ibu ceritakan tadi, saya menangkap bahwa siswa yang banyak uring-uringan, tidur-tiduran, dan malas membuka buku ya Bu pada saat pembelajaran Ibu. Apa kira-kira yang membuat Ibu berpikir bahwa mereka kurang bersemangat pada saat pembelajaran Ibu tersebut? Nah, itulah Bu, dari tingkah mereka saya bisa menangkap kalau siswa saya memang kurang bersemangat kalau mengikuti pelajaran saya Bu. Baik Ibu, sekarang mari kita bersama-sama merumuskan tujuan yang ingin Ibu Ida capai. Apa yang Ibu harapkan setelah sesi coaching ini? Ya, dari kondisi yang saya hadapi, saya sangat berharap siswa saya nantinya bersemangat dan aktif dalam pembelajaran saya Bu. Baik Ibu, tujuan yang Ibu tetapkan sangat jelas dan realistis. Sekarang mari kita merancang langkah-langkah konkret yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut. Iya.
Eh, saya berencana Bu akan mengubah strategi mengajar saya. Selama ini saya menyadari bahwa saya sering menampilkan tayangan berupa materi yang harus mereka pelajari, Bu. Mungkin itu ya yang membuat mereka bosan, Bu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan mereka proyek atau diskusi kelas, sehingga nantinya saya berharap mereka bisa aktif dan bersemangat kembali, Bu. Oke, berarti Ibu tadi bilang kepada saya bahwa yang membuat mereka bosan yaitu Ibu sering memberikan mereka pembelajaran yang begitu-begitu saja ya Bu, yang monoton. Iya. Jadi nanti Ibu akan memberikan proyek sehingga siswa bisa aktif dan bersemangat kembali ya Bu Iya, dalam Bu. pembelajaran Iya, Ibu. iya. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana aksi tersebut? Rencana secepatnya Bu. Minggu depan saya akan mencoba menerapkan strategi baru itu Bu. Nanti saya akan melibatkan rekan sejawat saya untuk membantu saya menyusun strategi sehingga saya dapat melibatkan siswa saya secara aktif dalam pembelajaran, dan saya berharap mereka kembali bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya. Baik sekali Ibu, Ibu akan melibatkan rekan sejawat ya Bu. Iya. Saya yakin bahwa Ibu dapat mengatasi tantangan ini dengan rencana-rencana atau aksi-aksi yang tadi Ibu sudah sebutkan. Jangan ragu Ibu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan dukungan lebih lanjut. Iya Bu Nisa, terima kasih atas bantuannya. Semoga coaching ini bermanfaat bagi saya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi Ibu pada sesi kita nanti. Sukses terus Ibu, tetap semangat. Kalau Ibu perlu bantuan, telepon saja Ibu. Iya, terima kasih Bu Nisa. Ya, selamat sore, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Ya, luar biasa sekali Ibu Nisa. Makasih. Ibu Nisa sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah, dari praktik coaching tadi, kira-kira Ibu Nisa apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Kemudian jelaskan indikator pencapaian dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang sudah saya lakukan seperti mendengarkan aktif, saya mencoba fokus kepada coaching dan juga memberikan pertanyaan terbuka yang bertujuan agar tercapainya atau permasalahan coaching dapat kita selesaikan dengan solusi yang diambil sendiri oleh coaching. Bagus sekali Ibu Nisa, langkah-langkah yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit catatan dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Yang pertama yaitu, dari pengamatan saya, Ibu sudah bagus berperan sebagai coach. Terlihat pada saat Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memberdayakan coaching dengan baik. Kemudian Ibu juga terlihat memberikan pelayanan, tidak memberikan pelayanan kepada coacher dengan tidak memberikan solusi. Jadi solusi itu keluar sendiri dari si coacher, tidak memberikan masukan kepada coacher. Kemudian yang ketiga adalah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Baiklah Ibu, setelah selesai coaching ini, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Menurut saya Ibu, yang perlu saya kembangkan seperti membuat pertanyaan robot Ibu. Jadi saya sepertinya perlu banyak latihan agar dapat menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, berarti yang perlu Ibu lakukan adalah berlatih terus Iya, untuk betul, membuat Ibu. pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Iya. Baik. Nah, kesimpulan dari kegiatan coaching ini kira-kira sudah Ibu laksanakan dengan baik. Nah, termasuk kegiatan coachingnya ya Bu. Nah, terima kasih dari kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Dahlia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dahlia. Bagaimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Ida. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Ya, baik Ibu. Siang ini kita akan melakukan coaching. Nantinya Bu Dahlia sebagai coach, kemudian Ibu Nisa sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai supervisor.
Baik Bu Dahlia, apakah Ibu sudah mengetahui rubrik penilaian percakapan coaching kita kali ini? Iya, saya sudah mengetahuinya Ibu, yaitu mendengarkan aktif, menangkap emosi coach dan mengajukan pertanyaan terbuka serta berbobot. Ya, betul sekali Ibu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita pada sore ini, Bu. Jadi Ibu harus mendengarkan aktif sebagai coach, kemudian dapat menangkap emosi coach nantinya. Kemudian Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot dari hasil mendengarkan aktif. Bagaimana Bu Dahlia selaku coach? Apakah sudah jelas untuk rubrik penilaian ini? Saya rasa sudah jelas Ibu. Baik Ibu. Sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada percakapan coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu saya bisa menangkap emosi coach, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi ini apa? Bisa disesuaikan Bu, sesuai dengan rubrik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke Bu Dahlia, saya akan melihat indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut. Apakah Ibu Dahlia sudah siap melakukan coaching? Siap Ibu. Ya, saya persilahkan kepada Bu Dahlia sebagai coach untuk melakukan coaching kepada Ibu Nisa sebagai coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nisa, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan Ibu Dahlia sendiri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat dan baik. Oh iya Ibu Nisa, katanya ada yang ingin Ibu sampaikan dengan saya, betulkah itu Ibu? Betul sekali Ibu. Kalau begitu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Harapan saya sih mau cepat selesai ya Bu, masalah yang akan saya nanti ceritakan dengan Ibu. Mudah-mudahan ya Bu, dengan percakapan kita sore ini bisa membantu memecahkan masalah yang Ibu hadapi sesuai dengan harapan Ibu tadi. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa ceritakan kepada saya kira-kira apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi, karena sepertinya saya lihat Ibu sudah tidak sabar ingin menyampaikan kepada saya. Silakan Ibu. Betul sekali Ibu. Baik Ibu, saya mau bercerita nih Bu. Akhir-akhir ini saya merasa semenjak ujian nasional dihapuskan, minat belajar anak-anak itu Bu menurun drastis. Oke, tadi Ibu bilang akhir-akhir ini minat belajar peserta didik Ibu menurun. Iya, Ya, betul, baik. Bu. Dari permasalahan itu, apakah Ibu Nisa sudah menelusuri atau mencari tahu apa nih penyebabnya minat belajar peserta didik Ibu itu menjadi menurun? Saya merasa hal ini dipengaruhi karena dihapusnya ujian nasional dan juga peringkat kelas Bu. Oh begitu, baik. Nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang ingin Ibu harapkan pada anak didik Ibu tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan seperti murid yang bersemangat dalam pembelajaran meskipun tidak ada perankingan gitu Bu. Ya, baik. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar meskipun tidak ada perankingan tadi? Mungkin saya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dengan memberi pemahaman pentingnya pendidikan. Iya, bagus sekali rencana yang Ibu lakukan, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid Ibu dalam memberi pemahaman pentingnya pendidikan. Nah, baik Ibu, apakah dari rencana tersebut Ibu yakin berhasil nih jika Ibu terapkan? Menurut saya Bu, lumayan berhasil ya Bu apabila saya terapkan. Iya, luar biasa. Jika kita rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Kira-kira sekitar 80% ya Bu. Baik, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan apa saja langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Saya berencana untuk mengkomunikasikan hal ini kepada kepala sekolah dan juga wali murid agar motivasi intrinsik anak-anak ini dapat terwujud gitu ya Bu.
dengan kita berkonsultasi dengan berbagai pihak dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Iya, bagus sekali. Jadi Ibu akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah dan wali murid. Nah, dari rencana yang Ibu lakukan tadi, siapa saja yang bisa membantu Ibu? Menurut saya yang paling utama ya Bu itu kepala sekolah mungkin Bu, dan juga rekan-rekan sejawat, guru-guru dan wali kelas, khususnya guru bimbingan konseling. Iya, jadi untuk membantu Ibu tadi, Ibu berencana perlu bantuan ya atau dukungan dari kepala sekolah maupun juga rekan sejawat. Nah, terus kira-kira berapa lama nih Bu rencana yang akan Ibu susun ini dilaksanakan? Sepertinya saya perlu waktu 1 bulan mungkin Bu. Baik, jadi waktu yang Ibu butuhkan adalah selama 1 bulan. Baik Ibu Nisa, kemudian komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana yang Ibu susun tadi bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten memotivasi murid, memberi pemahaman tentang pentingnya belajar dan juga membuat laporan perkembangan murid. Ya, baik sekali Ibu. Mudah-mudahan semoga rencana yang Ibu susun tadi semoga bisa berjalan dengan lancar. Nah, Ibu Nisa, dari percakapan kita sore ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya sangat senang sekali Ibu, karena dengan mengobrol seperti ini dengan Ibu, saya menjadi mendapatkan ide-ide baru terkait penyelesaian masalah saya. Alhamdulillah, saya juga senang sekali Ibu bisa mendapatkan solusi yang terbaik terhadap masalah yang Ibu hadapi. Baik Ibu, kira-kira apakah ada hal lain lagi yang bisa Ibu sampaikan kepada saya? Sepertinya untuk sekarang sudah cukup Bu, tidak ada lagi. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Lain kali kita bisa sharing atau bertukar pikiran atau bertukar permasalahan lagi, mencari solusi yang terbaik. Terima kasih Ibu Nisa sudah berkonsultasi kepada saya atau sharing kepada saya. Mudah-mudahan rencananya bisa terlaksana dengan baik. Sama-sama Ibu, amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dahlia, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Nisa. Saya melihatnya sungguh luar biasa. Ibu Dahlia sudah melaksanakan coaching dengan baik. Nah, dari praktik coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Kemudian indikator pencapaian apa yang sudah Ibu capai? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching dengan Ibu Nisa tadi, saya mendengarkan aktif. Jadi selama coaching, coach menceritakan permasalahannya kepada saya. Jadi saya di sana menggali pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa saya berikan kepada coach, sehingga coach bisa menunjukkan kata kuncinya, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, saya melihat juga tadi langkah-langkah yang sudah Ibu berikan sudah sangat bagus. Karena dari catatan saya itu Ibu sudah berperan sebagai coach dengan baik, yaitu Ibu sudah menjadi pendengar aktif. Kemudian Ibu juga dapat menangkap emosi dari coachi, dan juga Ibu dapat memberdayakan coachi dengan baik sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, dan untuk Ibu Dahlia, selanjutnya apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Ibu, setelah selesai praktik coaching ini, rencananya saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Ibu, kemudian lebih konsisten lagi dengan alur ceritanya supaya tidak terpisah dari alur yang sebenarnya Ibu. Ya. Baik Ibu, untuk kesimpulan dari saya selaku supervisor bahwa kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah bagus sekali. Terima kasih. Saya akhiri percakapan kita sore ini. Semoga Ibu sehat selalu. Ya. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Dahlia.
Assalamualaikum Ibu Ida, selamat sore. Apa nih kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam Bu Nisa. Selamat sore juga Bu. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Baik Ibu, pada sore ini kita akan melakukan coaching yang mana nantinya Ibu Ida sebagai coach, Ibu Dahlia sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai supervisor. Baik Ibu Ida, apakah Ibu sudah mengetahui rubrik penilaian percakapan coaching? Iya Bu, dalam coaching kali ini saya akan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coaching, fokus pada tujuan, dan menciptakan suasana yang nyaman. Iya betul sekali Ibu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan sedikit ya Bu tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita pada sore ini. Yaitu yang pertama yang sudah Ibu sebutkan tadi, mendengarkan aktif. Ibu sebagai coach harus bebas dari pelabelan ya Bu, menciptakan suasana nyaman, dapat menangkap emosi coachee, serta mengajukan pertanyaan terbuka untuk fokus pada tujuan dan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif. Bagaimana Ibu Ida selaku coach, apakah sudah jelas untuk rubrik ini? Jelas sekali Bu. Baik Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah keterampilan bertanya dan mendengarkan aktif Bu. Baik Ibu, kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tersebut? Indikatornya adalah saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan yang terbuka, serta mampu menjadi pendengar yang baik tanpa menggurui. Baik Ibu Ida, bagus sekali. Saya akan melihat indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut. Apakah Ibu Ida sudah siap? Siap Bu Nisa. Baik Ibu, kepada Ibu Ida untuk memulai coaching dengan coachingnya Ibu Dahlia. Terima kasih. Apa kabar Bu Dahlia? Kelihatannya ada yang ingin diutarakan sehingga Ibu meminta saya bertemu di tempat ini. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Benar sekali Ibu, ada hal yang ingin saya utarakan kepada Ibu pada siang hari ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan coaching kita kali ini? Pada pertemuan kali ini saya ingin membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Bu di kelas saya. Di kelas saya mempunyai satu orang murid di mana dia memiliki sifat yang sangat pendiam atau bisa dikatakan introvert. Jadi saya di sini merasa kesulitan mengetahui sampai di mana dia memahami pelajaran yang saya ajarkan, apakah dia paham atau tidak. Nah, jadi setiap kegiatan tanya jawab, setiap kali ada diskusi, setiap kali ada kegiatan membaca ataupun presentasi, dia selalu menghindar, tidak mau ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Oh, jadi Ibu ingin bertemu dengan saya untuk membicarakan masalah yang sedang Ibu hadapi di kelas Ibu. Benar sekali Ibu. Jadi tujuan saya di sini mengajak Ibu untuk mencari solusi, memecahkan masalah yang saya hadapi terhadap murid saya tersebut. Saya mengerti perasaan Ibu Dahlia. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut. Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Sejauh ini saya sudah melakukan metode pembelajaran, ya, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi di kelas, misalnya dengan metode ceramah, tanya jawab ataupun berkelompok. Serta di pembelajaran itu saya sudah menyiapkan media-media pembelajaran sesuai materi yang saya ajar. Tapi kenyataannya anak tersebut masih terlihat tidak aktif seperti anak-anak yang lain. Itu bagus sekali Ibu, karena Ibu sudah mencoba berbagai upaya. Sekarang mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda ya Bu ya. Apa yang menurut Ibu menjadi akar masalah dari sifat yang dimiliki murid Ibu tersebut? Iya, dari pengamatan saya di kelas setiap harinya, saya mencari informasi, ya, mencari keterangan lebih lanjut penyebab kenapa anak tersebut pendiam. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bertemu dengan orang tuanya. Dari informasi orang tuanya, ternyata anak tersebut bukan hanya di sekolah pendiam, di rumah pun juga pendiam. Nah, dari penjelasan atau informasi tersebut, di situ saya mulai berpikir, kalau begitu
bukan sifat anak yang dirubah, tapi cara saya mengajar yang dirubah supaya anak itu lebih aktif di kelas, Ibu. Seperti Iya. itu. Bagus sekali pemikiran Ibu. Baik Bu Dahlia, apakah Ibu pernah merancang kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan melibatkan murid secara langsung agar murid Ibu tersebut bisa ikut aktif dalam pembelajaran? Pernah, Ibu. Saya pernah mencoba mempraktekkan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi, di mana metode itu berfokus pada kebutuhan individu setiap murid. Jadi pada metode itu saya menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran berdasarkan pemahaman, minat, gaya belajar murid. Nah, jadi rencananya saya akan terus menerapkan metode ini di kelas saya. Itu ide yang bagus Bu Dahlia. Apa yang bisa Ibu amati ketika menggunakan metode itu, Bu? Yang saya amati pada metode itu, saat menggunakan metode itu, ternyata anak tersebut mulai menunjukkan keaktifannya, Ibu, dalam belajar. Oke, Ibu. Selain itu, kegiatan apa lagi yang dapat Ibu lakukan untuk melibatkan murid secara langsung? Iya, kegiatan yang saya lakukan untuk melibatkan murid secara langsung, di sela-sela pembelajaran tersebut saya melakukan ice breaking ataupun permainan-permainan yang menyenangkan yang disesuaikan dengan materi ajar yang saya ajarkan pada saat itu. Iya, bagus sekali Ibu Dahlia. Saya rasa itu ide yang sangat baik, Bu. Lalu kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Saya rasa secepatnya lebih baik, Ibu. Baiklah Bu Dahlia, saya akan menunggu hasil evaluasi Ibu terkait penerapan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan. Baik, Ibu, mudah-mudahan saya bisa menerapkan metode ini dan konsisten saya lakukan di kelas saya. Ya, bagus sekali Bu Dahlia. Saya akan tunggu perkembangannya. Jangan lupa kabari saya ya Bu, kalau sudah berhasil menerapkan metode pembelajaran ini di kelas Ibu. Siap, Ibu. Dengan senang hati saya akan mengabari perkembangannya setelah menerapkan di kelas saya. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Sama-sama Bu Dahlia, sampai ketemu lagi. Iya, Ibu. Luar biasa sekali tadi Ibu. Ibu Ida sudah melaksanakan coachingnya dengan sangat baik. Dari praktik coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Kemudian jelaskan indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi. Indikator ketercapaian dari kompetensi yang sudah saya sebutkan di awal adalah bahwa saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat menggali permasalahan yang dihadapinya dan menemukan sendiri solusi atas permasalahan tersebut. Saya juga sudah menjadi pendengar yang baik sehingga tercipta rasa nyaman selama coaching berlangsung. Baik, bagus sekali Ibu langkah-langkah yang sudah Ibu berikan, tepat sekali. Sekarang saya akan memberikan sedikit catatan ya Bu dari coaching tadi. Yang pertama, dari pengamatan saya, Ibu sudah bagus berperan sebagai coach. Terlihat pada saat Ibu mendengarkan aktif, Ibu dapat menangkap emosi coachi dan juga memberdayakan coachi dengan sangat baik. Ibu juga mengarahkan coachi untuk menemukan solusinya sendiri tanpa Ibu kasih tahu solusinya. Bagus sekali Ibu, alur ceritanya juga sudah terpenuhi. Baik Ibu Ida, setelah selesai praktik coaching ini, apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan memberikan umpan balik kepada coach saya, Bu. Baik Ibu Ida, kesimpulannya kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik sekali Ibu. Terima kasih Ibu untuk kegiatan kita kali ini. Saya akhiri percakapan kita sore ini. Semoga Ibu Ida sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Nisa. Sampai jumpa lagi Ibu.